Klub Liga Serie A, Atalanta akan terbuka untuk meminjamkan Merih Demiral ke Inter Milan, tetapi menginginkan kewajiban pembelian dalam kesepakatan tersebut. Menurut FC Internews, yang melaporkan bahwa Nerazzurri akan mengajukan pinjaman awal yang berisi opsi pembelian, tetapi tidak wajib. Dengan kepergian Skriniar, maka Inter harus mencari pengganti setelah sebelumnya kehilangan kapten Chelsea, Cesar Azpilicueta yang lebih memilih bergabung ke Atletico Madrid. Inter dilaporkan mengalihkan perhatian mereka untuk Demiral yang tampaknya akan bersedia meninggalkan Atalanta sebelum awal musim depan. Pasalnya, mantan bek Juventus tersebut telah berselisih paham dengan pelatih Ladea, Gianpiero Gasperini. Oleh karena itu, Atalanta dengan senang hati akan mencarikan klub baru untuk Demiral, meski belum tentu mendesak seperti keinginan sang pemain sendiri. Laporan mencatat, ada klub Turki yang tertarik untuk mengontrak Demiral, namun preferensi sang pemain adalah bergabung dengan Inter. Bagaimanapun, Inter memiliki formula yang layak untuk kesepakatan tersebut, yakni Nerazzurri ingin mengontrak Demiral dengan status pinjaman awal. Untuk bagiannya, Atalanta juga terbuka untuk hal ini. Namun, mereka akan menuntut kewajiban pembelian di akhir kesepakatan dengan nilai sekitar 15 hingga 20 juta euro. Sementara itu, Inter akan mengajukan tawaran pinjaman yang dibayar di awal senilai 2 juta euro, dan kemudian di akhir pinjaman akan ada opsi pembelian, namun hal itu tidak wajib. Striker asal Prancis, Marcus Thuram memiliki bonus tambahan terkait kinerja dalam kontraknya dengan Inter Milan. Menurut Gazzetta.it, yang melaporkan bahwa selain gaji 6 juta euro bersih per musim yang akan ia peroleh dari Inter, maka Thuram juga akan menerima bonus ekstra tergantung pada berbagai pemicu potensial terkait kinerja. Seperti diketahui, Inter telah secara resmi mengumumkan bahwa Thuram telah menandatangani kontrak 5 tahun. Gazzetta lebih lanjut mengungkapkan bahwa Thuram bisa mendapatkan lebih dari jumlah gaji dasar di Inter. Hal ini dikarenakan kesepakatan kontrak pemain berusia 25 tahun itu berisi bonus tambahan terkait performa. Laporan tersebut tidak menjelaskan pemicu yang tepat untuk bonus tambahan sang striker. Namun, dicatat bahwa hal itu terkait dengan jumlah penampilan yang dibuat Thuram, dan penampilan tim di berbagai kompetisi. Thuram akan menjadi salah satu pemain berpenghasilan tertinggi Inter selama musim mendatang, terlebih dengan hengkangnya Marcelo Brozovic ke Al Nassr. Nerazzurri tentu menunjukkan keyakinan mereka pada kemampuan mantan striker Gladbach itu untuk memberi dampak dengan besarnya gaji tersebut. Oleh karena itu, dengan bonus tambahan, Thuram akan memiliki insentif yang lebih besar untuk mulai bekerja di Inter. CEO korporat Inter Milan, Alessandro Antonello telah mengonfirmasi bahwa mengontrak kembali Romelu Lukaku dari Chelsea adalah prioritas bagi Nerazzurri. Berbicara kepada FC Inter 1908, Antonello menekankan bahwa Nerazzurri sedang berupaya mengamankan kembalinya Lukaku. Sang CEO juga memberikan penjelasan singkat tentang situasi sponsor kaos utama jelang musim depan. Seperti diketahui, Lukaku adalah pemain Chelsea, namun Inter sedang bekerja untuk mencoba dan menyelesaikan kesepakatan kembalinya sang striker. Sementara itu, Lukaku telah menjelaskan bahwa dia hanya menginginkan Inter untuk musim depan. Terlebih lagi, Simone Inzaghi mengatakan kepada klub bahwa membawa kembali Lukaku adalah suatu keharusan. Kabarnya, Nerazzurri akan mengadakan pembicaraan dengan Chelsea pada pekan ini. Setelah tawaran pinjaman yang pertama ditolak, maka Inter siap menawarkan kepada The Blues langkah peminjaman lagi, namun kali ini berisi opsi pembelian. Langkah tersebut banyak bergantung pada seberapa keras Inter mendorong untuk mewujudkan kepindahan itu. Dan untuk hal ini, Antonello telah memperjelas pendirian Inter, di mana mereka tidak menganggap mengembalikan Lukaku sebagai apapun itu selain prioritas. Ditanya apakah Lukaku menjadi suatu keharusan bagi Inter, Antonello menjawab, ya, BP Marotta sedang mengusahakannya. Dan mengenai situasi sponsor jersey utama Inter, Antonello pun angkat bicara singkat. Sejauh situasi sponsor, untuk saat ini kami juga sedang mengusahakannya, ungkap sang CEO. Inter Milan telah secara resmi menebus klausul rilis Jan Aurel Bisek dari Aarhus di musim panas 2023 ini.
Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Aarhus melalui laman resmi mereka, bahwa Nerazzurri telah menebus bek tengah internasional Jerman berusia 22 tahun itu seharga 7 juta euro, sesuai dengan nilai klausul dalam kontraknya. Nerazzurri telah mengidentifikasi jebolan Akademi Muda Köln itu sebagai penguatan pertahanan yang ideal. Kabarnya Bisek akan diplot sebagai cadangan bagi Alessandro Bastoni untuk musim depan. Inter dilaporkan telah menyetujui kontrak berdurasi 5 tahun dengan Bisek, hingga akhir Juni 2028. Aarhus mengumumkan bahwa Inter telah memicu klausul rilis sang pemain sebesar 52 juta krone Denmark, atau setara dengan 7 juta euro yang akan dibayar dalam 2 kali cicilan. Aarhus telah mengadakan negosiasi substantif dengan Inter Milano mengenai penjualan hak kontrak untuk bek Jan Aurel Bisek. Bunyi pernyataan klub Denmark tersebut. Seperti diketahui, Inter dilaporkan telah mengalahkan klub seperti Manchester City untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. Bisek membuat 32 penampilan untuk Aarhus di Liga Denmark musim lalu, dengan mencetak 4 gol. Klub Liga Pro Arab Saudi, Al Nassr telah membuat tawaran besar untuk mencoba dan menyaingi Manchester United dalam mengontrak kiper Inter Milan Andre Onana. Menurut CBS Sports melalui FC Internews, yang melaporkan bahwa Al Nassr belum selesai dengan merekrut Marcelo Brozovic dari Inter, dan akan mencoba memikat kiper berusia 27 tahun itu juga. Andre Onana sudah menjadi pusat banyak rumor transfer musim panas ini, dengan Manchester United dan Chelsea juga telah mempertimbangkan kepindahan Onana di awal jendela transfer musim panas. Laporan mencatat, Al Nassr telah mengajukan tawaran untuk Onana, namun mereka tidak merinci jumlah pasti yang ditawarkan kepada Inter atau si pemain. Inter menginginkan setidaknya 60 juta euro untuk Onana, di mana Nerazzurri akan terbuka dalam menjual sang kiper, terlepas dari kenyataan bahwa dirinya telah menjadi pemain kunci bagi Inter di musim lalu. Seperti diketahui, Inter sedang membutuhkan dana untuk membiayai transfer pemain yang ingin didatangkan di musim panas ini. Mengingat Onana direkrut dengan status bebas transfer, maka sang kiper menjadi pemain yang paling difavoritkan untuk dijual Inter di jendela transfer. Onana adalah salah satu pemain kunci Inter dalam perjalanan mencapai final Liga Champions musim lalu. Oleh karena itu, jika Al Nassr dapat membuat kesepakatan untuknya di depan beberapa klub elit Eropa, maka hal itu pasti akan menjadi salah satu pernyataan terbesar dari Liga Pro Arab Saudi. Klub ibu kota Italia, AS Roma telah mengungguli Inter Milan dalam perlombaan untuk merekrut Davide Frattesi dari Sassuolo. Menurut Sport Mediaset melalui FC Internews, yang melaporkan bahwa Giallorossi memiliki klausul penjualan 30% untuk Frattesi yang akan membantu mereka dalam persaingan mengontrak sang gelandang. Sementara itu, AC Milan dan Juventus tertinggal jauh dalam perlombaan dikarenakan telah mendinginkan minat mereka. Frattesi masih menjadi salah satu nama panas di bursa transfer Serie A, namun hingga saat ini, masih belum jelas ke klub mana pemain internasional Italia itu akan pergi. Untuk bagiannya, Inter masih sangat tertarik mendatangkan sang pemain, di mana BP Marotta telah lama berencana untuk mencari biaya perekrutan Frattesi dengan menjual Marcelo Brozovic. Sekarang, Mediaset melaporkan, akan menjadi jelas seberapa dekat Inter untuk dapat membawa Frattesi setelah menyelesaikan transfer kepergian Brozovic. Dana dari penjualan Brozovic mungkin tidak cukup untuk merekrut Frattesi. Namun, Inter bisa menyertakan pemain seperti Samuele Mulattieri dalam kesepakatan tersebut. Di sisi lain, Roma sudah menghasilkan dana 10 juta euro dari penjualan gelandang Christian Volpato dan bek Filippo Misori. Terlebih lagi, Giallorossi masih bisa menawarkan lebih banyak pemain muda ke Sassuolo. Dan yang terpenting, Roma memiliki klausul penjualan senilai total 30% dari setiap kesepakatan untuk Frattesi, yang tentunya dapat memotong biaya yang mereka bayarkan untuk sang gelandang. Dengan demikian, Sport Mediaset mencatat, AS Roma sudah terlihat di ambang penandatanganan Frattesi pada musim panas ini. Gelandang Marcelo Brozovic telah resmi pindah ke Al Nassr untuk musim depan. Pihak klub Arab Saudi itu mengkonfirmasi langkah tersebut dalam sebuah posting di akun Twitter resmi mereka, yang memperkenalkan pemain internasional Kroasia berusia 30 tahun itu.
Tidak pernah ada momen yang membosankan dalam negosiasi yang berliku antara Inter, Al Nassr, dan Brozovic. Hingga pada akhirnya kedua klub mencapai kesepakatan, dengan Nerazzurri telah menerima bayaran sekitar 18 juta euro untuk Brozovic. Selama beberapa hari terakhir, Brozovic juga telah memberikan sentuhan akhir dalam kepindahannya ke Al Nassr, seperti tes medis. Dan hari ini, sang gelandang dilaporkan telah menandatangani kontraknya bersama klub Arab tersebut. Brozovic meninggalkan Inter setelah 8,5 tahun dengan membuat 330 penampilan sejak bergabung dari Dinamo Zagreb pada Januari 2015. Penampilan terakhir Brozovic bersama Inter terjadi pada final Liga Champions melawan Manchester City, dengan sang gelandang bertindak sebagai kapten Nerazzurri. Brozovic juga menikmati kesuksesan besar bersama tim nasional Kroasia, dengan menjadi kunci utama di lini tengah saat mereka mencapai final Piala Dunia 2018 dan kemudian semifinal pada 2022. Inter Milan telah mengidentifikasi Teun Koopmeiners dan Lazar Samardzic sebagai target alternatif untuk Davide Frattesi dari Sassuolo. Menurut Corriere dello Sport melalui FC Internews, Davide Frattesi adalah target utama Inter di lini tengah selama beberapa waktu. Dengan kepergian Marcelo Brozovic, maka Inter mencoba menyelesaikan kesepakatan untuk Frattesi dari Sassuolo dengan menawarkan sekitar 25 juta euro, plus Samuele Mulattieri. Hal ini tentu semakin mendekatkan Inter untuk merekrut sang gelandang. Namun, belum ada yang dilakukan Inter sejauh ini, dengan memahami bahwa mereka bisa kehilangan Frattesi jika mereka tidak memberikan penawaran yang cukup tinggi. Oleh karena itu, Inter sedang mengerjakan beberapa kemungkinan pemain lain untuk memperkuat lini tengah musim depan. Salah satu pemain yang masuk dalam radar Inter adalah Koopmeiners dari Atalanta. Pemain berusia 25 tahun itu baru saja menjalani musim yang luar biasa di Serie A untuk Atalanta, dengan mencetak 10 gol dan 4 assist dalam 33 penampilan di Liga Italia. Menurut Corriere, Koopmeiners adalah salah satu nama teratas dalam daftar calon target Inter, jika kehilangan Frattesi. Sementara itu, pemain muda lainnya adalah gelandang Udinese Lazar Samardzic. Gelandang berusia 21 tahun tersebut mencetak 5 gol dan 4 assist dalam 35 penampilan di Serie A. Oleh karena itu, Nerazzurri juga sedang memperhatikan Samardzic sebagai alternatif untuk Davide Frattesi. Dinamo Zagreb dilaporkan sedang dalam pembicaraan dengan Inter Milan untuk kepindahan striker Martin Satriano dengan status pinjaman disertai opsi pembelian. Menurut Gazeta.it, bahwa klub asal Kroasia itu berharap dapat menyelesaikan kesepakatan transfer Satriano sebelum dimulainya fase kualifikasi Liga Champions musim depan. Seperti diketahui, Martin Satriano telah menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman bersama Empoli. Dan untuk saat ini, Inter akan mengambil keputusan terkait masa depan pemain muda Uruguay tersebut. Di satu sisi, ada beberapa minat dari klub di Serie A pada Satriano. Klub baru promosi seperti Frosinone juga sangat tertarik dan berharap bisa mengontrak pemain berusia 22 tahun itu dengan status pinjaman. Namun di sisi lain, Satriano juga bisa pergi keluar Italia untuk musim depan. Gazeta mencatat, juara Liga Kroasia, Dinamo Zagreb sangat tertarik mendapatkan servis Satriano dengan status pinjaman disertai opsi pembelian. Inter dan Dinamo saat ini sedang dalam pembicaraan guna membahas kesepakatan, di mana klub asal Kroasia itu ingin menyelesaikan kesepakatan untuk Satriano dalam beberapa minggu ke depan. Alessandro Bastoni, dikabarkan telah menyepakati perpanjangan kontrak dengan Inter Milan hingga 2028. Hal ini diungkapkan oleh sang agen, Tullio Tinti dalam sesi wawancara setelah meninggalkan markas Inter, seperti yang dilansir Tutto Mercato Web. Kami berada di tahap akhir untuk Bastoni, dan selama beberapa hari ke depan kami akan menyelesaikan detailnya, ungkap sang agen. Bek asal Italia tersebut dianggap sebagai salah satu properti yang terpanas di bursa transfer, dengan ketertarikan dari Manchester City, Manchester United, Chelsea dan Newcastle United. Namun, Bastoni tidak pernah tertarik untuk meninggalkan Giuseppe Meazza, yang membuat perpanjangan kontrak ini relatif lebih mudah diwujudkan.
Masa bakti pemain berusia 24 tahun tersebut saat ini hanya berlaku hingga Juni 2024. Oleh sebab itu, perpanjangan diperlukan untuk mencegah situasi serupa dengan Milan Skriniar yang pada akhirnya hengkang dengan status bebas transfer.